Halo teman-teman, kenalin nama aku Ashifa Zarokhirunisa. Aku mahasiswi program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University Angkatan 59. Kali ini aku akan berbagi cerita sama teman-teman semua terkait dengan dunia perkuliahanku, khususnya di jurusan dan kampus aku. Penasaran ceritanya seperti apa? Yuk ikutin! Jadi di program studi komunikasi digital dan media itu sebenarnya kita mempelajari komunikasi secara umum ya pada dasarnya, tapi yang spesial adalah ini menitik beratkan di mana kita itu bisa paham komunikasi yang terjadi di ruang digital dan media. Jadi kita itu nggak cuma pintar komunikasi aja secara langsung gitu ya, tapi juga kita bisa menguasai sistem komunikasi dan informasi yang berbasis digital, sehingga kita bisa lebih responsif terhadap perkembangan zaman yang semuanya sekarang udah digital based. Pokoknya di prodi ini bikin kita makin cakap digital, kita bisa mengetahui dan menguasai berbagai karakteristik media, dan tentunya skill komunikasi kita dari berbicara, menulis, dan mendengarkan itu semakin terasah di sini. Nah, jadi belajar apa aja sih di komunikasi digital dan media? Kalau aku di semester 1 itu belajar pastinya yang dasar-dasar dulu ya, kayak teori komunikasi, terus komunikasi digital, etika dan hukum komunikasi digital, literasi media, praktik reportase, terus English for Communication Skill, dan yang untuk mata kuliah dasar umumnya ada bahasa Indonesia, PKN, Pancasila, dan agama. Nah di semester 2 ini lebih seru lagi karena ada mata kuliah praktik presentasi dan negosiasi, praktik public speaking, praktik festival budaya. Kita nanti bikin festival budaya gitu di Kota Bogor. Terus juga ada mata kuliah komunikasi lintas budaya, terus teknologi digital, dan pembangunan desa presisi. Nanti di semester-semester selanjutnya itu kita bakalan belajar tentang desain grafis, fotografi, teknik produksi film dan video, ada teknik penulisan ilmiah, penulisan media cetak, media elektronik. Terus juga nanti kita akan ketemu dengan event organizer dan beberapa mata kuliah lainnya. Kalau ditanya, emang enak ya jadi anak komunikasi SV IPB University? Nah ini nih yang mau aku highlight dan aku ceritain ke teman-teman semua. Kalau menurut aku sendiri, itu lebih banyak enaknya daripada nggak enaknya. Kenapa? Yang pertama, fasilitas di sekolah vokasi itu udah bisa terbilang cukup komplit teman-teman. Sehingga ini akan menunjang proses pembelajaran para mahasiswanya. Nah, sekolah vokasi juga punya banyak ruangan atau fasilitas yang keren-keren nih teman-teman. Selain dari kelasnya yang nyaman, komunikasi juga punya ruang lab foto studio. Biasanya kita pakai untuk mata kuliah fotografi. Terus juga ada ruang audio visual. Biasanya kita pakai untuk bikin-bikin video atau produksi berita. Lalu ada ruang sinema atau bioskop. Ini untuk penayangan video. Juga ada ruang multimedia. Tentunya ada juga nih ruangan siaran radio. Selain ruangan, kita juga bisa meminjam peralatan komunikasi seperti kamera, drone, lighting, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu dari tugas dan kuliahnya. Teman-teman, I'm so sorry but I have to say that tugas kuliah di sini tuh banyak banget. Mulai dari hal-hal kecil, tugas individu seperti bikin paper, sampai hal-hal besar, tugas kelompok, bikin project, yaitu salah satu contohnya
festival budaya. Nah, mungkin aku akan ceritakan di sini beberapa tugas yang menurut aku paling dampaknya bisa aku rasain langsung gitu. Yang pertama itu di semester 1 kita banyak turun ke desa untuk melakukan pendampingan komunikasi digital. Pendampingan komunikasi digital yang pernah kami lakukan itu diantaranya dengan membuat video profil desa atau kelurahan, membantu publikasi kegiatan mereka, dan juga kita bisa ngurusin sosmednya mereka supaya punya personal branding yang makin bagus. Nah, dari tugas-tugas ini tuh kita tuh jadi tahu gimana sih berkoordinasi dengan pemerintahan, terutama di tingkat kelurahan ataupun desa. Kita bisa komunikasi lebih dekat dengan Pakades atau Palurahnya, terus juga merasakan langsung menjadi bagian dari perangkat desa. Dan itu tentunya sangat-sangat berharga buat pengalaman kita ke depannya ya. Belum lagi nih, kalau misalkan dari desa atau dari kelurahan itu ada acara, biasanya kita ikut tuh untuk ngeliput juga. Dan itu tuh jadinya jadi healing juga gitu loh buat kita. Oh iya, berkegiatan sama pemerintahan, belajar juga, healing juga. Kadang makan enak dari acara-acara mereka gitu. Nah, yang kedua itu ada mata kuliah praktik reportase. Mungkin ini buat teman-teman di angkatanku, ini jadi salah satu mata kuliah yang paling ribet, paling susah, complicated. Tapi menurut aku ini yang paling berdampak buat diri aku sendiri. Kenapa? Jadi teman-teman di praktik reportase ini, kita itu mahasiswa dituntut untuk bisa jadi penulis berita profesional, dimana mulai dari segi pemberitaannya harus benar-benar gitu ya, dari mulai pembahasannya, terus titik komanya gitu kan. Terus kita dituntut untuk jadi wartawan profesional juga, karena kita harus mencari berita kemana-mana teman-teman. Kita cari berita ke tempat wisata, ke desa, terus kita juga harus cari narasumber yang kredibel gitu ya, kayak pejabat, ahli atau akademisi, aktivis, bisnismen gitu kan, supaya menghasilkan berita-berita yang kredibel. Dan kita juga dituntut untuk jadi pembawa berita yang bagus juga, yang profesional, karena outputnya dari berita-berita yang kita hasilkan gitu ya, itu kita upload di sebuah platform. Kita jadi masing-masing kelompok di setiap kelas punya platform berita tersendiri. Jadi kita upload di YouTube, TikTok, Facebook, terus Instagram, dan kita juga upload di redaksi, kayak beberapa redaksi di bawah Radar Bogor, Kompasiana, dan lain-lain. Nah, itu semua belajarnya nggak melulu dituntut sama dosen, tapi kita juga otodidak gitu ya, belajar sendiri. Dan itu seru sih menurut aku karena sangat challenging. Dan juga, aku mau cerita impact yang benar-benar aku rasain. Pertama, kita tuh jadi tahu banyak tempat di Bogor. Oh ternyata ada ya tempat wisata ini. Oh ternyata ada ya tempat edukasi ini gitu. Terus yang kedua, punya relasi yang banyak. Jadi karena kita cari-cari narasumber nih, kita ketemu sama kepala dinas, terus ahli gitu, profesor, bisnismen yang udah sukses gitu-gitu. Jadi kita punya lebih banyak lagi relasinya gitu. Terus ketiga, tiba-tiba kita bisa jadi multi talenta. Karena yang aku bilang tadi, kita dituntut untuk jadi penulis berita yang profesional, wartawan, news anchor, kameramen, sekaligus editor yang profesional. Jadi cerita uniknya adalah waktu itu kelompok aku ke sebuah desa untuk kita liputan. Karena kita liputannya bagus, terus juga hasil outputnya bagus gitu ya beritanya, akhirnya ditawarin kerja untuk menjadi bagian dari humas di sana, di sebuah tempat di sebuah perusahaan ekspor internasional lah gitu. Akhirnya kita ditawarin kerja karena kerjanya bagus. Nah, itulah kenapa praktik reportase ini menurut aku seru, karena selain capek tapi terbayarkan sama hasilnya yang maksimal, sehingga bisa membuka ke kesempatan-kesempatan lainnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, selama 1,5 semester aku menjalani perkuliahan itu, aku bisa mengambil makna bahwa
semua yang kita pelajarin mulai dari tugas-tugasnya, perkuliahannya gitu ya, materinya itu akan sia-sia ketika kita tidak bisa memaknai dari semua yang kita jalani dan kita tidak bisa mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia nyata. Contohnya aja di dunia di luar kampus seperti di dunia organisasi. Karena kenapa? Aku selalu menjalani prinsip untuk melakukan yang terbaik di setiap pekerjaan yang aku jalani. Aku selalu menyimpan dedikasi di sana sehingga ketika melakukan sesuatu, mulai dari belajar sampai mengimplementasikannya, itu bisa totalitas. Totalitas dalam belajar itu nggak cuma kita stay fokus saja ketika dosen ngejelasin, tapi kita juga bisa belajar dari luar, nggak terpaku sama apa yang dosen kasih. Belajar dari expertsnya, mungkin dari kakak tingkat, dari teman-teman kita yang udah lebih jago misalkan, atau kita belajar dari luar juga. Terus selain itu juga di implementasinya, kita nggak cuma ngerjain sesuatu karena kita ngejar nilai aja, tapi lebih daripada itu, ketika kita mengerjakan sesuatu, ini bisa nggak ya upgrade diri kita, ini bisa nggak ya nambah value di hidup kita, atau udah sejauh mana nih skill kita terasah, atau mungkin dengan banyaknya kita turun ke lapangan, kita udah bisa memanfaatkan relasi yang ada belum, kayak gitu. Sehingga hal-hal seperti itu yang akan menambah value dalam hidup kita. Jadi nggak cuma kuliah untuk nilai, tapi kuliah memang untuk hidup. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita dari pelajaran yang kita dapatkan. Karena kita tuh nggak pernah tahu kesempatan mana, di momen yang mana kita bisa mendapatkan hal-hal yang tidak terduga. We never know but 5 minutes in our life. Bisa jadi ketika kita lagi presentasi mungkin di depan kelas, lalu ada dosen yang lihat kita presentasinya bagus, akhirnya kita dapat pekerjaan atau dapat kesempatan lain dari hasil presentasi kita. We never know. Karena memang kesempatan itu tersebar luas di mana-mana, dan kesuksesan itu datang ketika kesempatan itu bertemu sama kesiapan. So be prepared. Ayo sekarang kita sama-sama mulai lagi kehidupan kuliah kita, nggak cuma untuk mengejar nilai, tapi untuk mengejar value dalam hidup kita. Nah, jadi teman-teman, ayo mulai sekarang kita jadi mahasiswa yang adaptif, yang bisa efektif ketika belajar, dan juga jadi mahasiswa yang tangguh, karena momennya kuliah adalah momen penempaan diri, seperti yang udah dibilang sama para rektor kita. Mahasiswa, masa yang indah, berjuta kenangan dan cerita, berbagi impian dan harapan. Masa ini untuk menempa diri, raihlah ilmu dan jiwa pengabdi, siapkan diri untuk membangun negeri. Kemasan masa ini